Selamat pagi seluruh peserta didik kelas 9, baik kelas 9A, 9B maupun 9C. Bertemu kembali pada hari Kamis dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Tentunya masih bersama dengan Bu Eli. Nah, untuk pertemuan pada hari ini, kita masih pada bab 3, karena di bab 3 ini ada 4 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu subbab tentang perdagangan internasional. Ini sudah kita bahas pada pertemuan 2 minggu yang lalu. Lalu subbab yang kedua yaitu tentang mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu subbab yang ketiga yaitu tentang memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Serta subbab yang keempat yaitu tentang pasar bebas. Nah, pastinya pada hari ini kita akan membahas subbab yang kedua yaitu tentang mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalian tentunya masih ingat pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang perdagangan internasional. Nah, dalam perdagangan internasional ini meliputi beberapa kebijakan. Nah, kebijakan tersebut yang pertama yaitu tentang tarif dan bea masuk. Lalu juga ada kuota, larangan ekspor dan impor, subsidi dan premi, dumping, serta devaluasi. Nah, kita akan bahas hal ini pada hari ini. Nah, untuk konsep ekonomi kreatif sendiri, itu merupakan konsep ekonomi pada era ekonomi baru yang mengintensifkan pemanfaatan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan stock of knowledge dari SDM sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan produksi dan karya kreatif. Nah, dalam hal ini ada 16 subsektor ekonomi kreatif yang meliputi arsitektur, desain interior, desain komunikasi dan visual, desain produk, film, animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, fashion, aplikasi dan pengembang permainan, penerbitan, periklanan, televisi dan radio, seni pertunjukan, serta seni rupa. Nah, upaya untuk meningkatkan ekonomi kreatif ini tentunya setiap negara berbeda-beda ya. Nah, untuk negara kita, agar masyarakat itu memiliki daya kreativitas yang tinggi, maka salah satu hal yang dilakukan yaitu menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Jadi tidak hanya mengunggulkan ekonomi ya, tapi juga kita angkat budaya kita. Lalu kemudian menyusun roadmap industri kreatif bersama pemerintah dan pihak swasta. Dan upaya berikutnya yaitu menyusun program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif. Dan juga memberikan perlindungan bagi karya industri kreatif. Jadi hasil karya yang sudah diciptakan oleh negara kita itu kita berikan perlindungan hak cipta ya, sehingga tidak diklaim oleh orang lain atau negara lain. Nah, juga membentuk Indonesia Creative Council. Nah, keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak. Nah, dalam ekonomi kreatif itu ada yang namanya keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak. Nah, keunggulan komparatif sendiri merupakan teori yang menyatakan suatu negara dapat memproduksi produk tertentu secara lebih murah dan efisien. Negara tersebut memiliki keunggulan kreatif. Nah, jadi apabila negara tersebut
dapat memproduksi barang dengan murah dan efisien, nah maka disebut negara tersebut menggunakan teori keunggulan komparatif. Nah, lalu teori yang kedua yaitu keunggulan mutlak. Ini merupakan teori jika suatu negara dapat membuat produk tertentu yang tidak diproduksi negara lain. Negara tersebut memiliki keunggulan mutlak. Jadi misalkan Indonesia ya, ini menciptakan sesuatu hal yang di negara lain itu belum ada atau tidak ada. Nah, berarti Indonesia telah melakukan kreativitas berupa keunggulan mutlak karena memiliki suatu barang yang khas yang tidak dimiliki negara lain. Nah, berikutnya yaitu upaya menghadapi persaingan dalam perdagangan internasional. Nah, tentunya dalam perdagangan itu salah satu hal atau manfaat yang kita dapat yaitu menambah devisa negara, memperoleh keuntungan. Nah, untuk mendapatkan keuntungan lebih, di sini kita juga menghadapi persaingan. Karena perdagangan ini terjadi tidak hanya pada 1-2 negara, tetapi meliputi beberapa negara. Tentunya memiliki pesaing-pesaing yang banyak. Nah, sehingga dalam perdagangan ini memiliki upaya-upaya yang harus kita hadapi. Yang pertama yaitu mengamati pasar dan mengenali pesaing. Kita harus tahu kebutuhan yang dibutuhkan negara-negara lain itu apa saja, sehingga kita mampu memenuhi kebutuhan itu, dan kita juga tahu negara lain itu mampu memproduksi atau tidak. Nah, sehingga kita jeli barang mana yang akan kita jual yang nantinya mendapatkan keuntungan yang lebih karena memiliki pembeli yang lebih banyak. Seperti itu. Lalu menciptakan produk yang berbeda. Jadi ini juga mempengaruhi penjualan kita. Kalau kita mampu memberikan hal yang lebih yang tidak didapat di negara lain, itu juga membuat negara lain membeli produk kita. Lalu juga menonjolkan keunggulan produk. Produk kita itu memiliki keunggulan apa saja, itu perlu kita tonjolkan. Lalu mempelajari kelebihan dan kelemahan pesaing. Dan juga menawarkan harga yang lebih bersaing. Kita berani memberikan harga yang lebih rendah, tetapi kita juga melihat bahwa kalau harga lebih rendah, pembeli lebih banyak, sehingga keuntungannya pun yang didapat lebih banyak. Nah, selain itu juga kita mempromosikan produk. Ya, kita promosikan ke negara-negara lain sehingga negara lain tahu produk yang kita jual dan mereka tertarik untuk mengkonsumsinya. Nah, lalu berikutnya yaitu pusat keunggulan ekonomi. Nah, di negara kita tahu bahwa kita memiliki keunggulan sumber daya alam yang sangat tak terbatas. Pada pertemuan semester 1, kita juga sudah membahas sumber daya alam di negara kita yang luar biasa ya. Begitu luar biasa Tuhan menganugerahkan sumber daya alam di negara kita. Nah, sehingga ini menjadi suatu keunggulan ekonomi yang dapat kita manfaatkan sebagai peluang usaha. Nah, kita akan bahas beberapa saja ya, tidak semuanya, karena negara kita banyak sekali. Kita bahas di wilayah Sumatera, ini salah satu contohnya di Sumatera. Ini ada tambang timah di Bangka Belitung. Dan juga ada perkebunan sawit di Sumatera. Lalu juga di Pulau Jawa, pulau yang kita tempati, itu ada Candi Borobudur. Nah, ini sebagai daya tarik wisata ya. Jadi kita tidak hanya mengunggulkan suatu sumber daya alam, tetapi kebudayaan juga kita angkat. Ya, untuk melestarikan budaya kita dan memperkenalkan budaya kita ke negara lain, ini melalui wisata, yaitu salah satunya di Jawa itu terkenal dengan Candi Borobudur. Selain itu juga ada kain batik. Nah, ini juga sudah diklaim ini milik Indonesia sebagai juga salah satu hasil karya negara kita. Dan juga di Bali, Nusa Tenggara, itu ada tanah laut di Bali, tidak asing bagi kalian ya. Ini menjadi daya tarik yang luar biasa untuk para turis ya, untuk datang ke Indonesia.
juga Pulau Komodo. Nah, ini juga menjadi budaya yang tidak ditemukan di negara lain. Ini juga ada di Kalimantan, itu ada yang namanya Pasar Apung, dan juga ada tambang batu bara. Ini juga ada di Sulawesi, itu ada kebun kakao, ada juga Taman Laut Bunaken, dan juga di Kepulauan Papua ada Raja Ampat yang sangat terkenal ya. Ada PT Freeport, tidak asing lagi bagi kita. Nah, dan pastinya masih banyak lagi keistimewaan yang ada di Indonesia. Nah, pengaruh pusat keunggulan ekonomi. Nah, sehingga di pulau tertentu yang memiliki keunggulan ekonomi yang lebih, itu menjadi daya tarik penduduk untuk mencari pekerjaan di sana. Nah, sehingga menyebabkan migrasi penduduk ya. Selain itu juga ada transportasi, itu juga berpengaruh ya. Lalu juga ada lembaga sosial ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. Nah, itulah tadi yang kita bahas tentang keunggulan wilayah yang akan mempengaruhi dalam perdagangan internasional. Tentunya kita bahas tentang di Indonesia ya. Nah, untuk mendalami materi, kalian dapat melakukan searching di Google untuk melihat keunggulan-keunggulan wilayah yang ada di Indonesia selain yang Bu Eli sampaikan tadi. Ada banyak sekali. Nah, pilih salah satu keunggulan tersebut dan kalian gambarkan keindahan yang ada di Indonesia yang menjadi keunggulan untuk dapat kita sajikan dalam perdagangan internasional. Pilih salah satu saja, kalian kerjakan di kertas gambar boleh, kertas buffalo boleh, HVS boleh, atau kertas yang lain boleh, bebas, sekreatif kalian dikerjakan sebaik mungkin, dan ini nantinya kalian dapat kumpulkan paling lambat 3 Februari. Tidak perlu menunggu sampai 3 Februari, kalau hari ini sudah selesai langsung dikumpulkan. Itu lebih baik, sehingga tidak menunda-nunda pekerjaan, sehingga nanti tugasnya semakin menumpuk. Nah, nantinya kalau sudah menumpuk, akan semakin kita berat untuk mengerjakannya. Nah, sehingga dibiasakan kalau ada tugas langsung dikerjakan. Kalau memang ada suatu hal, dapat ditunda. Tetapi kalau memang bisa dikerjakan sekarang, dikerjakan sebaik mungkin. Seperti itu ya, kalian kumpulkan di Google Classroom, difoto dan dikirim seperti biasa ya. Nah, selamat mengerjakan. Tuhan memberkati. Jika ada kesulitan, kalian dapat menghubungi Ibu lewat WA. Sekian dan terima kasih.